Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Hani pada pelajaran IPA bab 9 dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia kelas 8 semester genap. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem pernapasan pada manusia merupakan sekumpulan organ yang terlibat di dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan gas karbon dioksida di dalam darah. Organ-organ pernapasan tersebut antara lain, yang pertama hidung, yang kedua paring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 paru-paru. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, hidung. Udara yang masuk rongga hidung melalui 3 proses, yaitu penyaringan, pengaturan suhu, dan pengaturan kelembaban udara. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Oleh sebab itu, sebaiknya bernapas melalui hidung, bukan lewat mulut. Paring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan atau batang tenggorok, maupun saluran ke rongga hidung. Paring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Laring dilengkapi katup yang disebut epiglotis, berfungsi menutup saluran pernapasan pada saat menelan makanan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada dinding trakea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kanan yang terdiri dari 3 lobus atau gelambir, dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura, memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Mekanisme pernapasan. Secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antar tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernapas terdiri dari 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan proses masuknya udara sampai ke paru-paru, sedangkan fase ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru. Mekanisme pernapasan ada 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada
adalah membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas, sedangkan pernapasan perut membesarkan dan mengecilkan perut saat bernapas. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Kemudian hemoglobin, sel darah merah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya, oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Lalu di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Kemudian oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Kemudian, hemoglobin mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin. Selanjutnya, karbon dioksida dibawa ke paru-paru. Lalu di paru-paru, karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Seterusnya, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Frekuensi pernapasan. Orang normal bernapas 12-15 kali per menit. Frekuensi bernapas dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dari pria, sehingga frekuensi bernapas lebih banyak. Semakin cepat tumbuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernapasannya. Saat menahan napas, beberapa saat akan membuat kita terengah-engah sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Berada di ruang yang sempit dan kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan frekuensi pernapasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen lebih banyak. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding orang dewasa karena volumenya yang relatif lebih kecil, dan sel-sel pada bayi sedang berkembang, sehingga butuh pasokan oksigen lebih banyak. Jadi, dapat disimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah yang pertama, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Volume udara pernapasan. Udara tidal merupakan udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan pernapasan normal, besarnya kira-kira 500 ml. Udara komplementer merupakan udara yang terjadi apabila kita menarik napas dengan sedalam-dalamnya, besarnya kira-kira 1.500 ml. Udara suplementer merupakan udara yang terjadi apabila kita menghembuskan udara dengan sekuat-kuatnya dari dalam tubuh, besarnya kira-kira 1.500 ml. Udara residu, udara yang tertinggal di paru-paru, walaupun kita sudah menghembuskan udara sekuat-kuatnya dari dalam tubuh, kira-kira besarnya 1.000 ml. Kapasitas vital paru-paru merupakan volume udara saat inspirasi atau ekspirasi secara maksimal, besarnya kira-kira 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru secara maksimal, besarnya kira-kira 4.500 ml. Pengukuran kapasitas total paru-paru umumnya menggunakan alat yang bernama spirometer. Percobaan sistem pernapasan dapat dilakukan. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa pada proses pernapasan dihasilkan karbon dioksida, yaitu dengan cara meniup tabung yang berisi air kapur
sehingga air kapur akan berubah menjadi keruh. Untuk membuktikan bahwa pada proses pernapasan dihasilkan uap air, maka dapat dilakukan dengan cara meniup ke kaca, maka pada kaca akan tampak adanya uap air. Bagaimana menjaga kesehatan paru-paru? Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, tidak berada terlalu lama di ruang yang penuh dengan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, membuka jendela rumah. Yang kelima, banyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like and share agar channel ini bermanfaat dan semakin berkembang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.